Ada sebuah danau di Tajikistan yang tidak ada 100 tahun yang lalu dan jika pecah, 5 juta orang bisa kehilangan segalanya. Itu hanyalah salah satu dari banyak fakta gila tentang bangsa tersembunyi ini. Ini adalah tempat di mana orang tinggal di awan dan minum teh sambil melihat perbatasan Afghanistan dan Cina. Namun, itu tidak sesederhana itu. Di balik pemandangan epik adalah kisah tentang sebuah bangsa yang membangun kembali dirinya dari bawah ke atas. Dari tiang bendera yang memecahkan rekor hingga bunker rahasia Soviet, Tajikistan adalah perjalanan yang liar. Anda tidak akan percaya apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanah raksasa vertikal. Kisah Tajikistan dimulai dengan tabrakan. Jutaan tahun yang lalu, lempeng tektonik India menghantam lempeng Eurasia. Ini bukan pendaratan lunak. Itu adalah peristiwa yang dahsyat dan menghancurkan bumi yang mendorong kerak ke arah bintang-bintang. Hasilnya adalah negara yang pada dasarnya adalah satu pegunungan besar. Untuk memahami tempat ini, orang harus menyadari bahwa 93% wilayah ditutupi oleh pegunungan. Setengah dari negara ini berada di ketinggian lebih dari 9.800 kaki di atas permukaan laut. Ini bukan hanya tinggi, itu mengubah hidup. Di timur, pegunungan Pamir berdiri di atas Cakrawala. Ini dikenal secara lokal sebagai Bam-i Dunya atau atap dunia. Titik tertinggi adalah puncak Ismail Somoni yang mencapai 24.590 kaki ke atmosfer. Selama era Soviet, ini adalah gunung tertinggi di seluruh Uni Soviet. Tapi ketinggiannya hanyalah bagian dari cerita. Medannya sangat kasar, sehingga hanya 7% lahan yang dapat digunakan untuk pertanian. Ini menciptakan tantangan unik bagi 10 juta orang yang menyebut tempat ini sebagai rumah. Pegunungan bukan hanya bebatuan, mereka adalah menara air di Asia Tengah. Tajikistan memiliki lebih dari 8.000 gletser. Yang terbesar adalah Gletser Vechenko. Ini adalah gletser terpanjang di dunia di luar wilayah kutub, membentang sejauh 48 mil. Bayangkan sungai es yang begitu besar, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari orbit. Es ini adalah sumber kehidupan wilayah tersebut, memberi makan sungai Amu Darya. Tanpa pegunungan ini, gurun di sekitarnya di Uzbekistan dan Turkmenistan tidak mungkin untuk ditinggali. Tapi inilah tangkapannya, pegunungan ini bergerak. Tajikistan adalah salah satu tempat di mana gempa bumi sering terjadi. Getaran kecil terjadi hampir setiap hari, dan gempa bumi besar telah membentuk kembali geografi dalam sejarah baru-baru ini. Pada pukul 19.11, gempa besar menyebabkan sebuah gunung runtuh menjadi lembah, menciptakan bendungan alami. Bendungan ini membentuk Danau Sares, badan air yang berisi 4 mil kubik air. Itu ditahan oleh tumpukan puing-puing yang disebut bendungan Usoy. Jika tembok alami itu gagal, itu akan menciptakan dinding air yang dapat memusnahkan seluruh wilayah di 4 negara berbeda. Skala lanskap yang tipis membuat perjalanan menjadi mimpi buruk. Hanya ada 2 jalan utama yang menghubungkan utara ke selatan. Selama sebagian besar tahun, jalur tinggi terhalang oleh salju yang bisa sedalam 20 kaki. Isolasi ini telah menjaga budaya kuno yang telah menghilang di tempat lain. Orang-orang di lembah terpencil masih berbicara bahasa yang berasal dari zaman Alexander Agung. Mereka tinggal di rumah-rumah batu yang dirancang untuk bertahan melalui dinginnya musim dingin yang brutal, di mana suhu turun menjadi minus 40 derajat Fahrenheit. Vertikalitas bangsa juga menentukan ekonominya. Karena tanahnya terlalu curam untuk industri tradisional, Tajikistan telah beralih ke kekuatan air yang jatuh. Bendungan Nurek adalah keajaiban teknik. Dengan tinggi 984 kaki, itu adalah bendungan buatan tertinggi di dunia selama beberapa dekade. Ini menciptakan reservoir yang panjangnya lebih dari 40 mil. Bendungan tunggal ini menyediakan sebagian besar listrik negara. Ini adalah bukti bagaimana orang Tajik telah menjinakkan lanskap yang tampaknya dirancang untuk mendorong manusia keluar. Namun, biaya hidup di tempat seperti itu tinggi. Jalan dan bangunan terus-menerus hancur oleh tanah longsor dan longsoran salju. Setiap musim semi, saat salju mencair, sungai berubah menjadi semburan lumpur dan batu yang mengamuk. Orang-orang yang tinggal di sini tidak hanya menghuni tanah itu, mereka bernegosiasi dengannya setiap hari. Mereka telah membangun peradaban di mana orang lain hanya melihat rintangan. Tangan ke bawah, ini adalah populasi paling tangguh di wilayah ini.
Pegunungan juga merupakan rumah bagi satwa liar yang luar biasa. Macan tutul salju, hantu pegunungan, masih berburu di Pamir yang tinggi. Hanya ada beberapa ribu kucing ini yang tersisa di alam liar, dan Tajikistan adalah salah satu benteng terakhir mereka. Mereka berbagi tebing dengan domba Marco Polo yang terkenal dengan tanduknya yang besar dan berputar, yang panjangnya bisa mencapai 60 inci. Hewan-hewan ini adalah simbol hutan belantara yang sebagian besar tetap tidak tersentuh oleh dunia modern. Lembah dalam Pamir menyembunyikan lebih dari sekadar hewan. Mereka menyembunyikan legenda. Penduduk setempat berbicara tentang Gul, seorang pria liar yang ditutupi rambut yang konon berkeliaran di hutan dataran tinggi. Sementara para ilmuwan tidak yakin, luasnya medan yang belum dijelajahi membuat segalanya tampak mungkin. Ketika matahari terbenam di belakang puncak bergerigi, bayangan tumbuh panjang dan udara menjadi tipis. Sangat mudah untuk melihat mengapa tempat ini telah menginspirasi mitos selama ribuan tahun. Tetapi misteri sebenarnya terletak pada orang-orang yang memilih untuk tetap berada di ketinggian ini. Jauh sebelum perbatasan modern ditarik, Tajikistan adalah persimpangan jalan utama. Jika seorang pedagang ingin mendapatkan sutra dari Cina ke Roma, mereka harus melewati pegunungan ini. Ini adalah jalur sutra, tetapi itu bukan hanya satu jalan. Itu adalah jaring jalan setapak berbahaya, celah tinggi, dan kota-kota berbenteng. Orang Tajik adalah keturunan orang Sogdia, pedagang utama dunia kuno. Orang-orang ini adalah perantara di planet ini, berbicara selusin bahasa, dan memperdagangkan segala sesuatu, mulai dari kuda hingga kaca. Kota Penjiken adalah Pompei Asia Tengah. Didirikan pada abad ke-5, itu adalah pusat budaya dan kekayaan yang berkembang pesat. Hari ini, reruntuhan berdiri sebagai saksi bisu untuk zaman keemasan. Penggalian telah mengungkapkan rumah 2 lantai, kuil besar, dan beberapa mural paling detail yang pernah ditemukan. Lukisan-lukisan ini menunjukkan adegan perjamuan, pertempuran, dan ritual keagamaan. Mereka membuktikan bahwa meskipun medannya keras, budayanya maju, orang-orang Sogdiana tidak hanya bertahan, mereka berkembang. Tapi itu tidak sesederhana itu. Kekayaan jalur sutra membuat kota-kota ini menjadi sasaran. Selama berabad-abad, gelombang penyerbu menghantam kaki Bukit Pamir. Alexander Agung tiba pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dia mendirikan kota Alexandria Eshate yang diterjemahkan menjadi Alexandria yang terjauh. Saat ini kota itu dikenal sebagai Khujan. Kota ini tetap menjadi salah satu kota tertua di Asia Tengah, terletak di tepi sungai Sir Darya. Legenda mengatakan Alexander jatuh cinta dengan seorang putri lokal bernama Roxana. Memadukan garis keturunan Eropa dan Asia. Setelah orang Yunani datanglah orang Arab yang membawa iman baru dan bahasa baru. Tetapi era yang paling signifikan bagi identitas Tajik adalah Kekaisaran Samaniyah pada abad ke-9 dan ke-10. Ini adalah Renaissance Persia. Di bawah penguasa seperti Ismail Somoni, kota Bukhara, sekarang di Uzbekistan, tetapi kemudian menjadi jantung budaya Tajik, menjadi pusat sains dan puisi. Ini adalah masa Avicenna, bapak pengobatan modern, dan Rudaki, bapak puisi Persia. Bagi orang Tajik, ini adalah dasar dari kebanggaan nasional mereka. Samaniyah membangun monumen yang masih menentang waktu. Di kota Dushanbe, patung besar Ismail Somoni yang berlapis emas berdiri setinggi 84 kaki. Ini adalah pengingat akan masa ketika wilayah ini memimpin dunia dalam kecerdasan dan kekuasaan. Tapi dapatkan ini, kekaisaran akhirnya runtuh di bawah beban invasi Mongol. Pasukan Genghis Khan menyapu lembah, meratakan kota-kota, dan menghancurkan sistem irigasi yang telah mendukung jutaan orang. Jalur sutra mulai memudar dan kerajaan pegunungan mundur ke dalam isolasi. Isolasi ini adalah kutukan dan berkah. Sementara seluruh dunia bergerak menuju revolusi industri, pegunungan Tajik mempertahankan tradisi kuno mereka tetap hidup. Di lembah Wahan, yang berbatasan dengan Afghanistan, orang-orang masih tinggal di rumah Pamiri. Struktur ini adalah mahakarya arsitektur yang bermakna. Setiap pilar dan balok mewakili konsep agama atau filosofis.
Jendela atap tengah terbuat dari 4 kotak konsentris mewakili 4 elemen, tanah, air, api, dan udara. Sejarah jalur sutra juga merupakan sejarah iman. Tajikistan adalah tempat peleburan agama. Sebelum Islam menjadi kekuatan dominan, wilayah ini adalah benteng Zoroastrianisme, agama kuno yang menyembah api di Persia. Para arkeolog telah menemukan altar api dan menara keheningan, tempat orang mati ditempatkan. Ajaran Buddha juga meninggalkan jejaknya. Pada tahun 1960-an, arkeolog Soviet menemukan patung Buddha besar yang berbaring di selatan negara itu. Panjangnya hampir 43 kaki dan berasal dari 1600 tahun yang lalu. Hari ini, sejarah ini sedang direklamasi. Orang Tajik melihat kembali akar Sogdian dan Samaniyah mereka untuk membangun identitas nasional modern. Mereka melihat diri mereka tidak hanya sebagai negara pasca Soviet, tetapi sebagai pewaris peradaban yang pernah menghubungkan seluruh dunia yang diketahui. Bazar Khujand dan Dushanbe masih bersenandung dengan energi perdagangan. Anda masih bisa membeli sutra, rempah-rempah, dan pisau ukiran tangan yang terlihat persis seperti yang dibawa oleh pedagang 2000 tahun yang lalu. Jalur sutra mungkin merupakan kenangan, tetapi hantunya hidup di setiap cangkir teh yang dibagikan di karavanserai pinggir jalan. Palu dan sabit di awan. Pada tahun 1920-an, peta dunia berubah selamanya. Kekaisaran Rusia runtuh dan Uni Soviet bangkit menggantikannya. Tajikistan, yang telah menjadi kumpulan khanat semi-independen dan suku gunung, tiba-tiba ditarik ke dalam mesin raksasa Uni Soviet. Pada tahun 1929, itu menjadi Republik Sosialis Soviet Tajik. Ini adalah awal dari transformasi radikal. Soviet ingin membawa kemajuan ke pegunungan, tetapi itu datang dengan biaya yang mengejutkan. Hal pertama yang dilakukan Soviet adalah membangun. Mereka melihat pegunungan sebagai sumber bahan baku dan energi. Mereka membangun jalan di mana hanya ada jalan kambing. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan blok apartemen besar. Dushanbe, yang merupakan desa kecil yang terkenal dengan pasar Seninnya, nama Dushanbe sebenarnya berarti Senin dalam bahasa Tajik, diubah menjadi ibu kota besar. Mereka berjejer di jalan-jalan dengan bangunan bergaya lama yang mewah dan menanam ribuan pohon untuk melawan panasnya musim panas. Tapi ada tangkapan. Untuk membangun dunia baru ini, Soviet memaksa ribuan orang untuk pindah. Seluruh desa di pegunungan dikosongkan dan penduduk dikirim ke dataran rendah selatan untuk menanam kapas. Kapas menjadi emas putih Uni Soviet, tetapi itu adalah bencana bagi rakyat. Banyak orang Tajik pegunungan yang tidak terbiasa dengan panas dan penyakit dataran meninggal. Cara hidup tradisional ditahan, agama dilarang, dan masjid diubah menjadi gudang atau museum ateism. Terlepas dari penahanan budaya, era Soviet membawa jalan dan bangunan besar. Mereka membangun Jalan Raya Pamir, sebuah prestasi teknik yang menentang logika. Ini adalah jalan internasional tertinggi kedua di dunia, mencapai ketinggian 15.270 kaki di Akbaital Pass. Jalan ini dirancang untuk memindahkan peralatan dan pasokan militer ke perbatasan dengan Tiongkok dan Afghanistan. Ini adalah pita aspal yang menempel di sisi pegunungan, melintasi gurun dataran tinggi yang terlihat seperti permukaan bulan. Soviet juga meninggalkan kota-kota tertutup. Ini adalah tempat-tempat yang tidak muncul di peta resmi manapun. Salah satunya adalah Taboshar, sekarang disebut Istiqlal. Itu adalah pusat penambangan uranium. Uranium yang digunakan dalam bom atom Soviet pertama berasal dari pegunungan Tajikistan. Saat ini daerah-daerah ini adalah pengingat yang menghantui akan perang dingin. Mesin yang berkarat dan tambang yang ditinggalkan mengotori lanskap, menciptakan tantangan lingkungan yang masih berusaha dipecahkan negara itu. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Tajikistan ditinggalkan di ruang kosong. Tidak seperti tetangganya yang memiliki minyak atau gas, Tajikistan memiliki sangat sedikit. Hilangnya uang pemerintah Soviet secara tiba-tiba memicu konflik internal yang brutal. Ini bukan perang melawan orang luar, itu adalah perjuangan antara wilayah dan ide yang berbeda.
Dari 1992 hingga 1997, negara itu terkoyak. Puluhan ribu orang kehilangan nyawa mereka dan ekonomi benar-benar hancur. Pada dasarnya negara harus memulai dari nol. Konflik berakhir dengan kesepakatan damai pada tahun 1997 dan sejak itu fokusnya adalah pada stabilitas dan rekonstruksi. Anda dapat melihat transisi ini di Dushanbe. Kota ini adalah perpaduan aneh antara beton Soviet dan monumen hipermodern. Pada usia 2011, Tajikistan membangun tiang bendera tertinggi kedua di dunia, berdiri setinggi 541 kaki. Itu menelan biaya jutaan dolar dan merupakan sinyal yang jelas kepada dunia. Kami masih di sini dan kami melihat ke atas. Bayangan Soviet masih panjang. Bahasa Rusia masih menjadi bahasa bisnis dan hukum bagi banyak orang. Ribuan orang Tajik melakukan perjalanan ke Rusia setiap tahun untuk mencari pekerjaan, mengirim uang ke rumah untuk menghidupi keluarga mereka. Migrasi ini adalah tulang punggung ekonomi modern. Tetapi ada gerakan yang berkembang untuk merangkul bahasa Tajik dan budaya Persia. Patung-patung Lenin telah digantikan oleh patung-patung Ismail Somoni, bintang-bintang merah hilang, tetapi pasirnya tetap ada. Tajikistan adalah negara yang telah selamat dari kebangkitan dan kejatuhan dua kerajaan terbesar dalam sejarah. Itu telah diubah oleh api dan beton. Sekarang, ia mengukir jalannya sendiri melalui batu. Jika Anda ingin melihat Tajikistan yang sebenarnya, Anda harus meninggalkan kota-kota di belakang. Anda harus naik M41. Kebanyakan orang mengenalnya sebagai Jalan Raya Pamir. Ini bukan jalan raya seperti yang dipikirkan orang Amerika. Tidak ada tempat istirahat, tidak ada pagar pembatas, dan seringkali tidak ada aspal. Ini adalah 200 mil adrenalin murni. Ini dimulai di Dushanbe dan mengular melalui pegunungan menuju Kirgistan. Ini adalah sumber kehidupan bagian timur negara itu, tetapi juga merupakan kuburan kendaraan. Perjalanan dimulai di lembah rimbun dekat ibu kota, tetapi dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk vertikal. Jalan ini mengikuti sungai Panj yang membentuk perbatasan dengan Afghanistan. Sejauh ratusan mil, Anda dapat melihat ke seberang air dan melihat desa-desa Afghanistan yang hanya berjarak beberapa lusin kaki. Ini adalah salah satu perbatasan paling unik di dunia. Tidak ada tembok, tidak ada pagar, hanya sungai yang mengamuk dan tebing setinggi 1000 kaki. Di beberapa tempat, jalannya sangat sempit sehingga dua mobil tidak bisa saling berpapasan. Seseorang harus mundur ke arah tepi. Saat jalan naik lebih tinggi, udara mulai menipis. Ini adalah daerah otonomi Gorno-Badakhshan atau JBAO. Ini mencakup hampir setengah dari negara, tetapi hanya menampung 3% dari populasi. Ini adalah atap dunia yang sebenarnya. Lanskap berubah dari hutan hijau menjadi gurun dataran tinggi, sepertinya Mars. Tanahnya berwarna merah dan coklat, dan tidak ada pohon. Satu-satunya hal yang tumbuh di sini adalah semak rendah dan rumput kuat yang memberi makan yak. Faktor WTF dari Jalan Raya Pamir adalah Akbaital Pass. Pada 15.270 kaki, itu lebih tinggi dari titik manapun di daratan Amerika Serikat. Pada ketinggian ini, paru-paru Anda kesulitan menemukan oksigen. Mesin mobil kehilangan tenaga. Orang-orang menderita penyakit ketinggian, merasa seperti kepala mereka berada dalam keburukan. Tetapi bagi pengemudi truk yang mengangkut persediaan melintasi jalur ini hanya hari lain di kantor. Mereka mengendarai truk Kamaz besar era Soviet yang menyemburkan asap hitam saat mereka merangkak melewati celah dengan kecepatan 5 mil per jam. Tapi jalan lebih dari sekadar tantangan. Itu adalah komunitas. Karena lingkungannya sangat tidak bersahabat, keramahan bukan hanya tradisi, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Jika mobil Anda mogok di Jalan Raya Pamir, orang berikutnya yang lewat akan berhenti. Mereka harus meninggalkan seseorang sendirian di pegunungan adalah hukuman mati. Wisatawan sering menginap di homestay, di mana keluarga Pamiri membuka pintu mereka, menawarkan teh panas, dan menyediakan tempat di lantai untuk tidur. Jalan Raya Pamir juga merupakan rute untuk sesuatu yang jauh lebih gelap.
Karena berbatasan dengan Afghanistan, secara historis telah menjadi jalur utama untuk perdagangan narkoba ilegal, galon bahan kimia cair masuk, dan bertonton produk keluar. Pemerintah dan organisasi internasional telah menghabiskan jutaan dolar untuk mencoba mengamankan perbatasan, tetapi medan membuatnya hampir mustahil. Ini adalah permainan kucing dan tikus yang dimainkan di pegunungan tertinggi di bumi. Jalan raya mengarah ke Murgab, kota tertinggi di Tajikistan. Ini adalah tempat yang terasa seperti akhir dunia. Rumah-rumah itu terbuat dari bata lumpur bercat putih, dan pusat perbelanjaan adalah kumpulan kontainer pengiriman tua. Ada sangat sedikit listrik dan tidak ada air mengalir di sebagian besar rumah. Orang-orang di sini tangguh. Mereka hidup dengan makanan roti, teh, dan daging yak. Mereka adalah penjaga dataran tinggi, tinggal di tempat di mana kebanyakan manusia akan menyerah dalam seminggu. Mengendarai M41 adalah lencana kehormatan. Ini adalah ujian saraf seseorang dan daya tahan kendaraan. Anda akan melihat benteng kuno yang dibangun oleh raja-raja jalur sutra, danau biru kehijauan yang tampak bersinar, dan bintang-bintang yang begitu terang sehingga menimbulkan bayangan. Tapi Anda tidak boleh melupakan bahayanya. Satu belokan yang salah, satu petak es hitam, dan Anda menjadi bagian dari gunung. Tapi bagian yang paling menakutkan dari perjalanan bukanlah jalan itu sendiri. Itulah yang tersembunyi di bawah air danau dataran tinggi. Satu retakan di dinding alami dapat memicu banjir terbesar di dunia. Jauh di dalam jantung wilayah Gorno-Badakhshan, tersembunyi di balik dinding batu bergerigi, terdapat badan air yang menakutkan sekaligus indah. Ini adalah Danau Sares. Melihatnya adalah melihat cermin langit, hamparan air biru yang dalam, dan sangat tidak mungkin dikelilingi oleh puncak yang terlihat seperti gigi patah. Tapi danau ini bukanlah fitur alami dari lanskap kuno. Itu lahir dalam momen kekerasan mutlak. Pada malam tanggal 18 Februari 1911, gempa bumi besar diperkirakan berukuran 7,4 merobek pegunungan. Dalam hitungan menit, seluruh gunung runtuh. 2,2 miliar ton batu dan tanah meluncur ke lembah Sungai Murgab. Ini bukan hanya tanah longsor, itu adalah bendungan alami terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Tumpukan puing-puing, sekarang dikenal sebagai Bendungan Usoi, mencapai ketinggian hampir 2.000 kaki. Di balik tembok yang tidak disengaja ini, sungai mulai menggenang. Itu menelan desa Sares, dari mana danau itu mengambil namanya, dan terus naik selama beberapa dekade. Saat ini, danau itu panjangnya lebih dari 46 mil dan kedalaman lebih dari 1.600 kaki. Ini menampung 4 mil kubik air. Itu cukup air untuk menenggelamkan seluruh kota New York di bawah 60 kaki cairan. Tapi inilah kesepakatannya. Bendungan Usoi tidak terbuat dari beton bertulang atau baja rekayasa. Ini adalah tumpukan batu-batu lepas dan tanah. Para ilmuwan menyebutnya naga tidur. Karena itu adalah bencana yang menunggu pemicunya. Jika gempa bumi besar lainnya melanda wilayah tersebut, dan ingat, ini adalah salah satu daerah di mana gempa bumi sering terjadi, bendungan bisa gagal. Dinding air yang dihasilkan akan tingginya ratusan kaki. Sungai itu akan mengaum menyusuri sungai Bartang, Panj, dan Amu Darya, bergerak dengan kecepatan yang akan membuat evakuasi tidak mungkin. Itu tidak hanya akan mempengaruhi Tajikistan. Banjir akan melonjak di seluruh Uzbekistan, Turkmenistan, dan ke Afghanistan, berpotensi mempengaruhi kehidupan 5 juta orang. Bagian yang gila adalah sudah ada kebocoran. Air terus-menerus bocor melalui dasar bendungan, menciptakan serangkaian mata air. Meskipun ini membantu mengatur ketinggian air, hal ini juga menyebabkan erosi internal. Ahli geologi khawatir tentang massa batuan besar yang sebagian terpisah di tepi kanan danau. Jika massa ini meluncur ke dalam air, itu bisa menciptakan mega tsunami yang akan menutupi bendungan, menghanyutkan puncaknya, dan menyebabkan keruntuhan total. Pemerintah telah memasang sistem peringatan dini canggih dengan sensor dan tautan satelit, tetapi dalam lanskap yang kasar ini, teknologi hanya dapat melakukan banyak hal. Ini adalah permainan roulette Rusia yang konstan yang dimainkan dengan elemen-elemen.
Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah dampak psikologis yang ditimbulkan pada orang-orang yang tinggal di hilir. Di lembah Bartang, desa-desa dibangun di atas tanah datar kecil di kaki pegunungan. Tidak ada tempat untuk lari. Mereka menjalani hidup mereka di bawah bayang-bayang gunung yang bisa kapan saja berubah menjadi dinding kematian cair. Dan itu dengan enteng. Terlepas dari bahayanya, danau tetap menjadi tujuan bagi para pelancong paling pemberani. Untuk mencapainya membutuhkan perjalanan beberapa hari atau naik helikopter karena tidak ada jalan. Ini adalah tempat keheningan yang menghantui, di mana satu-satunya suara adalah angin dan retakan gletser yang jauh. Tetapi air Tajikistan tidak selalu menjadi ancaman. Terkadang, itu adalah satu-satunya hal yang membuat lampu tetap menyala. Jika Danau Sares adalah teror tak terkendali di pegunungan Tajik, Bendungan Nurek adalah simbol utama kendali manusia. Terletak di Sungai Vaksh, hanya beberapa jam berkendara dari ibu kota. Bendungan ini adalah monster era Soviet. Dengan tinggi 984 kaki, itu adalah bendungan buatan manusia tertinggi di dunia, sampai Tiongkok menyelesaikan bendungan Jinping satu pada usia 2013. Berdiri di dasar Nurek berarti merasa sangat kecil. Ini adalah dinding tanah dan batu yang tampaknya menghalangi matahari. Pembangunan Nurek adalah prestasi ketangguhan yang berlangsung dari 1961 hingga 1980. Soviet harus memindahkan 54 juta meter kubik material untuk membuat tembok besar. Mereka tidak hanya membangun bendungan, mereka membangun seluruh ekosistem energi. Pembangkit tenaga listrik ini berisi 9 turbin besar yang menghasilkan lebih dari 3.000 megawatt listrik. Untuk negara tanpa cadangan minyak atau gas yang signifikan, Nurek adalah segalanya. Ini menyediakan hampir 75% dari total listrik negara. Tanpa itu, Tajikistan benar-benar akan berada dalam kegelapan. Waduk yang dibuat oleh bendungan adalah Danau Hijau Zamrud yang membentang sepanjang 43 mil. Ini telah menjadi tempat populer bagi penduduk setempat untuk melarikan diri dari panasnya dataran. Anda akan melihat orang-orang berenang dan berperahu di bawah bayang-bayang menara masuk besar, tetapi di bawah permukaan, tekanannya sangat besar. Bendungan harus menahan berat 10 miliar meter kubik air. Karena merupakan bendungan pengisian tanah, sebenarnya lebih fleksibel dan tahan terhadap gempa bumi daripada bendungan gravitasi beton. Ini adalah pilihan yang disengaja oleh para insinyur, mengetahui tanah di bawah kaki mereka rentan untuk bergeser. Tapi inilah tangkapannya, bendungan Nurek semakin tua. Selama beberapa dekade, lumpur dari pegunungan mulai memenuhi waduk. Ini mengurangi jumlah air yang dapat ditampung dan dapat merusak turbin. Pemerintah, dengan bantuan internasional, saat ini sedang menjalani renovasi besar-besaran bernilai ratusan juta dolar untuk mengganti turbin dan memperkuat struktur. Ini adalah perlombaan dengan waktu. Jika Nurek offline, ekonomi Tajik runtuh. Ketergantungan itu mutlak. Ketergantungan ini juga telah menciptakan perasaan buruk dengan tetangga Tajikistan. Negara-negara hilir seperti Uzbekistan bergantung pada Sungai Vaksh dan Amu Darya untuk industri kapas besar-besaran mereka. Ketika Tajikistan menahan air di musim dingin untuk menghasilkan listrik untuk pemanasan, itu mengurangi aliran untuk irigasi di musim panas. Selama bertahun-tahun, hal ini menyebabkan pertandingan teriakan diplomatik dan bahkan ancaman konflik. Ini adalah perjuangan klasik hulu versus hilir. Tajikistan menginginkan cahaya dan panas, Uzbekistan menginginkan air untuk tanamannya. Dalam beberapa tahun terakhir, perasaan buruk telah mendingin, tetapi taruhannya semakin tinggi dengan pembangunan bendungan Rogun. Terletak lebih jauh ke hulu, Rogun direncanakan setinggi 1070 kaki, merebut kembali gelar bendungan tertinggi di dunia. Ini adalah proyek kebanggaan nasional yang besar, sering digambarkan sebagai proyek konstruksi abad ini untuk Tajik. Mereka membangunnya satu ember tanah pada satu waktu, sering menggunakan dana yang dikumpulkan dari publik. Bagi rata-rata orang Tajik, Rogun bukan hanya bendungan, itu adalah janji masa depan di mana mereka dapat mengekspor listrik ke Afghanistan dan Pakistan, menjadi baterai hijau Asia Tengah. Skala proyek-proyek ini adalah bukti semangat Tajik. Di negeri di mana alam mencoba menghancurkan Anda membangun sesuatu yang lebih besar dari alam.
Anda mengambil sungai yang mengancam untuk membanjiri rumah Anda, dan Anda memaksa mereka untuk menyalakan lampu Anda. Ini adalah permainan teknik yang berani dan berbahaya. Tetapi karena pegunungan menyediakan kekuatan, mereka juga menuntut pengorbanan. Monopoli kapas. Sementara pegunungan tinggi adalah domain gletser dan bendungan, dataran rendah selatan Tajikistan ditentukan oleh satu tanaman, kapas. Selama era Soviet, Tajikistan diubah menjadi perkebunan besar. Para perencana di Moskow memutuskan bahwa Republik Asia Tengah akan menjadi basis kapas bagi seluruh Uni Soviet. Mereka menyebutnya emas putih, dan untuk sementara itu tampak seperti keajaiban. Tetapi biayanya adalah generasi kebebasan dan kesehatan tanah. Soviet membangun ribuan mil saluran irigasi, mengalihkan air dari sungai-sungai besar untuk mengubah padang rumput kering menjadi ladang hijau. Mereka memaksa ribuan penduduk desa pegunungan untuk pindah ke dataran untuk menggarap ladang. Migran internal ini sering menghadapi kondisi brutal, tinggal di tempat penampungan sementara dan bekerja 12 jam sehari di bawah sinar matahari yang dapat mendorong suhu hingga 110 derajat Fahrenheit. Kapas adalah tanaman yang haus dan juga padat karya. Bahkan setelah kemerdekaan pada 1991, kutukan kapas tetap ada. Selama bertahun-tahun, industri ini dikendalikan oleh beberapa elit kuat yang memiliki pabrik penggilingan dan tanah. Para petani sering terikat utang, dipaksa untuk membeli benih dan pupuk dari pemilik dan kemudian menjual kembali kapas dengan harga yang hampir tidak menutupi biaya mereka. Selama musim panen, sekolah akan ditutup dan ribuan siswa dan bahkan dokter dan perawat dikirim ke ladang untuk memetik kapas dengan tangan. Itu adalah sistem kerja paksa yang disponsori negara yang baru-baru ini mulai memudar di bawah tekanan internasional. Biaya lingkungan sama tingginya, penggunaan pestisida dan pupuk secara besar-besaran meracuni air tanah di selatan. Di beberapa daerah, tingkat cacat lahir dan penyakit pernapasan secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu, pengalihan air untuk kapas adalah alasan utama Laut Aral yang pernah menjadi danau terbesar keempat di dunia hampir sepenuhnya menghilang. Tajikistan berada di hulu, tetapi rasa lapar akan emas putih di hilir dan di rumah telah mengubah wilayah yang dulunya subur menjadi gurun asin. Saat ini, pemerintah mencoba hal-hal baru. Mereka mendorong petani untuk menanam buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran sebagai gantinya. Ceri dan aprikot Tajik terkenal di dunia karena rasa manisnya, sering diekspor ke Rusia dan Cina. Namun, mematahkan kontrol total kapas tidaklah sesederhana itu. Jalan dan bangunan, kanal, pabrik, jalur transportasi, semuanya dibangun untuk kapas. Menggeser seluruh ekonomi pertanian membutuhkan waktu beberapa dekade, dan bagi banyak orang di selatan, ritme panen kapas adalah satu-satunya kehidupan yang pernah mereka kenal. Berjalan melalui bazar selatan di musim gugur, Anda masih bisa melihat kantong-kantong kapas mentah menumpuk tinggi. Ini adalah pengingat masa lalu Soviet negara itu dan perjuangannya untuk menemukan identitas baru. Tajik Selatan berbeda dari Pamiris di timur. Budaya mereka lebih dipengaruhi oleh tradisi pertanian dataran rendah dan sejarah mereka terkait dengan naik turunnya pasar kapas. Mereka adalah orang-orang tanah, sama seperti Pamiris adalah orang-orang batu, tetapi terlepas dari apakah mereka tinggal di ladang kapas atau di lereng tebing, ada satu hal yang menyatukan setiap orang Tajik, roti. Di Tajikistan, Anda bisa pergi tanpa daging, Anda bisa pergi tanpa teh, tetapi Anda tidak akan pernah bisa pergi tanpa non. Non adalah roti pipih tradisional, dan di negara ini, itu diperlakukan dengan tingkat rasa hormat yang berbatasan dengan agama. Ini bukan hanya sumber energi, itu adalah simbol kehidupan, keluarga, dan keramahan. Menyia-nyiakan satu remah roti dianggap sebagai dosa. Jika seorang Tajik melihat sepotong roti di tanah, mereka akan mengambilnya, menciumnya, dan meletakkannya di langkan tinggi di mana hewan dapat memakannya, tetapi di mana ia tidak akan diinjak. Non dipanggang dalam tandur, oven tanah liat yang terlihat seperti toples besar.
Pembuat roti menampar adonan ke dinding bagian dalam oven yang panas, di mana adonan menempel dan dipanggang dalam hitungan menit. Hasilnya adalah roti melingkar dengan tepi tebal dan kenyal, dan bagian tengah yang tipis dan renyah. Setiap daerah memiliki gayanya sendiri. Non dari utara besar dan tipis, sedangkan non dari Pamir tebal dan berat. Dirancang untuk menyediakan energi untuk ketinggian. Seringkali, bagian tengahnya dihiasi dengan pola terperinci menggunakan checkage, alat kayu dengan pin logam. Aturan seputar roti sangat ketat. Anda tidak pernah memotong roti dengan pisau. Itu dipandang sebagai tindakan kekerasan terhadap makanan. Anda selalu merobeknya dengan tangan. Anda tidak pernah meletakkan sepotong roti terbalik di atas meja, karena ini dianggap membawa nasib buruk. Ketika seorang tamu tiba, hal pertama yang ditawarkan kepada mereka adalah roti dan semangkuk teh. Bahkan jika Anda hanya mampir sebentar, Anda harus mematahkan sepotong kecil roti dan memakannya. Menolak berarti menghina tuan rumah. Obsesi dengan roti ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman kuno, roti digunakan dalam upacara pernikahan dan untuk memberkati perjalanan. Bahkan hari ini, ketika seorang pemuda pergi untuk bertugas di ketentaraan, dia menggigit sepotong roti dan sisanya disimpan oleh keluarganya sampai dia kembali. Ini adalah hubungan fisik antara orang tersebut dan rumah mereka. Tandur adalah jantung dari setiap rumah Tajik. Bahkan di blok apartemen modern Dushanbe, Anda akan melihat tandur komunal di halaman, di mana tetangga bergiliran memanggang persediaan mingguan mereka. Tapi ini bukan hanya tentang roti itu sendiri, ini tentang apa yang diwakilinya. Keramahan Tajik adalah legendaris. Ada pepatah, tamu adalah hadiah dari Tuhan. Jika Anda bepergian melalui pegunungan dan Anda terlihat lapar atau lelah, orang-orang benar-benar akan menarik Anda ke rumah mereka. Mereka akan memasang dastar kan, kain yang terbentang di lantai, dan menumpuknya dengan roti, buah-buahan, kacang-kacangan, dan permen. Bahkan keluarga termiskin pun akan menawarkan makanan terbaik mereka kepada orang asing. Ini adalah kode kehormatan yang selamat dari perang, kelaparan, dan kekaisaran. Ya, tentang itu. Keramahan ini terkadang bisa membuat orang barat kewalahan. Anda diharapkan untuk makan sampai Anda hampir tidak bisa bergerak dan mangkuk teh Anda akan diisi ulang saat setengah kosong. Ini adalah pengalaman yang indah, meskipun sedikit melelahkan. Ini menunjukkan tingkat koneksi manusia yang telah hilang di sebagian besar dunia digital yang serba cepat. Di Tajikistan, meja adalah ruang suci di mana waktu melambat. Makanan yang menyertai roti sama lezatnya. Hidangan nasionalnya adalah osh palov. Ini adalah gunung nasi yang dimasak dengan wortel, bawang bombay, dan potongan daging kambing. Setiap keluarga memiliki resep rahasianya sendiri, dan kompetisi osh adalah bagian utama dari festival lokal. Di Pamir, Anda mungkin menemukan shir chai, teh susu asin yang disajikan dengan mentega dan roti yang dihancurkan. Kedengarannya aneh bagi orang luar, tetapi pada ketinggian 14.000 kaki, itulah yang dibutuhkan tubuh Anda untuk tetap. Tradisi kuliner Tajikistan adalah peta sejarahnya. Anda dapat merasakan pengaruh Persia dalam rempah-rempah, pengaruh nomaden dalam daging dan susu, dan pengaruh Soviet dalam salad dan sup. Tetapi di pusat dari itu semua selalu adalah yang non. Ini adalah satu-satunya konstan dalam lanskap yang selalu berubah. Tetapi di luar kehangatan dapur, jalan-jalan kota sedang mengalami transformasi mereka sendiri. Jika Anda belum pernah ke Dushanbe selama 10 tahun, Anda tidak akan mengenalinya. Ibu kota Tajikistan sedang mengalami salah satu transformasi perkotaan paling cepat dan kontroversial di dunia. Selama beberapa dekade, itu adalah kota Soviet hijau yang sepi yang ditandai dengan arsitektur Stalinis, bertingkat rendah dan jalan-jalan yang dipenuhi dengan pepohonan pesawat besar. Tetapi pemerintah memiliki visi yang berbeda. Mereka ingin Dushanbe menjadi ibu kota modern, kota marmer putih, menara kaca, dan monumen pemecah rekor. Pusat transformasi ini adalah Taman Kemerdekaan
dan kebebasan. Ini menampilkan menara setinggi 400 kaki, dimahkotai dengan lambang emas. Di dekatnya adalah Perpustakaan Nasional yang merupakan yang terbesar di Asia Tengah dan Museum Nasional, sebuah bangunan futuristik dengan kubah raksasa. Bangunan-bangunan ini dirancang untuk mengesankan. Mereka adalah pernyataan kemerdekaan dan kekayaan, dibangun pada saat sebagian besar negara masih berjuang melawan kemiskinan. Kontrasnya mengejutkan. Anda dapat berdiri di depan istana marmer bernilai jutaan dolar dan melihat bus troli era Soviet dari tahun 1970-an berderak. Salah satu situs yang paling mengesankan adalah Koki Nafrus. Awalnya direncanakan sebagai kedai teh, itu diperluas menjadi istana besar kerajinan tangan Tajik. Ini memiliki 12 aula, masing-masing didekorasi dengan gaya tradisional yang berbeda. Ada ukiran kayu dari utara, mosaik batu dari Pamir, dan lukisan langit-langit yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Ini adalah Museum Jiwa Artistik Bangsa yang digunakan untuk pertemuan puncak internasional tingkat tinggi. Ini menunjukkan bahwa sementara pemerintah ingin menjadi modern, mereka juga putus asa untuk mempertahankan dan menampilkan identitas Persia kuno mereka. Tapi inilah tangkapannya. Dushanbe baru ini ada harganya. Untuk memberi ruang bagi marmer, banyak bangunan Soviet bersejarah sedang dirobohkan. Ini telah memicu perdebatan yang tenang namun bersemangat di antara penduduk. Banyak generasi yang lebih tua merasa bahwa jiwa kota sedang dirobek. Pohon pesawat besar yang memberikan keteduhan selama beberapa generasi ditebang untuk memperlebar jalan bagi SUV. Lingkungan berskala manusia yang nyaman digantikan oleh apartemen mewah bertingkat tinggi yang tidak mampu dibeli oleh sebagian besar orang Tajik. Kota ini juga merupakan tempat catatan aneh. Selain tiang bendera, Dushanbe adalah rumah bagi rumah teh terbesar di dunia dan salah satu masjid terbesar di wilayah tersebut yang didanai oleh Qatar. Masjid ini dapat menampung lebih dari 100.000 jamaah sekaligus. Ini adalah lautan kubah putih dan menara yang berdiri di atas Cakrawala Utara. Ini mencerminkan peran kompleks agama di Tajikistan modern. Negara secara resmi sekuler dan memegang cengkeraman yang sangat ketat pada ekspresi agama, namun mereka membangun monumen besar untuk iman. Pada malam hari, Dushanbe berubah lagi. Bangunan baru ditutupi lampu neon yang berubah warna, terpantul di air mancur yang berjejer di jalan utama. Para pemuda kota berkumpul di taman, berpakaian mode Turki dan Rusia terbaru, minum espresso di kafe model. Ada rasa energi, generasi yang melihat keluar. Mereka terhubung ke dunia melalui TikTok dan Instagram, bahkan jika kecepatan internet adalah yang paling lambat dan termahal di dunia. Tetapi hanya beberapa mil dari lampu neon, realitas kehidupan di Tajikistan tetap tidak berubah. Mahallas atau lingkungan tradisional masih beroperasi berdasarkan kode sosial kuno. Di sini, para tetua dihormati dan komunitas memperhatikan dirinya sendiri. Dushanbe adalah kota dengan dua wajah, satu yang melihat ke arah takdir futuristik berpakaian marmer, dan satu yang tetap berakar pada tradisi berdebu dan ramah di masa lalu. Kota ini merupakan laboratorium untuk masa depan bangsa. Disinilah impian elit bertemu dengan naluri bertahan hidup rakyat. Ini indah, membingungkan, dan sangat ambisius. Tetapi ketika ibu kota naik, pegunungan di utara menyimpan jenis harta karun yang berbeda. Sementara selatan memiliki kapas dan pusatnya memiliki bendungan, utara Tajikistan memiliki emas. Lembah Zerafshan adalah salah satu daerah paling kaya mineral di Asia Tengah. Selama ribuan tahun, orang telah menarik logam mulia dari pegunungan ini. Bahkan nama Zerafshan berarti penyebar emas dalam bahasa Persia. Saat ini, pertambangan adalah salah satu sektor terpenting dari ekonomi Tajik, tetapi juga salah satu yang paling rahasia dan sensitif dalam hal politik dunia. Pegunungan penuh dengan lebih dari sekadar emas. Mereka mengandung perak, antimon, tungsten, dan seng. Antimon adalah logam langka yang digunakan dalam segala hal, mulai dari baterai hingga penghambat api, dan Tajikistan memiliki beberapa cadangan terbesar di dunia. Tetapi mengeluarkan mineral ini adalah mimpi buruk logistik. Tambang terletak di lembah tinggi dan terpencil, di mana jalan sering terhalang oleh salju dan tanah longsor. Ini membutuhkan investasi besar-besaran dan mesin khusus yang tidak dimiliki negara Tajik. Pada dasarnya, ini telah menyebabkan masuknya investasi asing secara besar-besaran, terutama dari Cina. Perusahaan-perusahaan Cina sekarang menguasai banyak tambang emas terbesar di wilayah Zerafshan dan Pamir.
Mereka membangun jalan, menyediakan teknologi, dan mendatangkan pekerja mereka sendiri. Ini telah menciptakan hubungan yang kompleks. Di satu sisi, investasi tersebut menyediakan lapangan kerja dan uang pajak bagi pemerintah. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang berkembang tentang hilangnya kemerdekaan nasional. Banyak orang Tajik khawatir bahwa kekayaan alam negara mereka dijual untuk membayar kembali hutang besar yang terutang kepada Beijing. Kondisi di tambang sangat brutal. Pekerja sering menghabiskan waktu berminggu-minggu di kem-kem dataran tinggi, bekerja di terowongan dalam di mana udara basi dan risiko keruntuhan konstan. Ini adalah dunia berisiko tinggi, di mana kekayaan dibuat dan nyawa hilang. Ada juga penambang informal yang dikenal sebagai penguntit, yang menuju ke tambang Soviet yang ditinggalkan atau mencari emas di sungai-sungai es. Ini adalah pekerjaan yang berbahaya dan ilegal, tetapi bagi seorang pemuda di desa terpencil tanpa prospek pekerjaan lain, itu adalah risiko yang layak diambil. Dampak lingkungan dari penambangan adalah faktor WTF lainnya. Di era Soviet, sedikit pemikiran diberikan pada limbah. Saat ini, ada kolam tailing besar, reservoir bahan kimia beracun yang digunakan untuk memisahkan emas dari batu yang terletak di dekat sungai-sungai besar. Jika salah satu kolam ini pecah selama gempa bumi, itu akan meracuni pasokan air bagi jutaan orang. Pemerintah bekerja dengan badan-badan internasional untuk mengamankan situs-situs ini, tetapi ini adalah tugas yang sangat besar dan mahal. Namun daya tarik emas tetap ada. Itulah yang membayar Istana Marmer di Dushanbe dan turbin baru di Bendungan Nurek. Ini adalah mesin tersembunyi negara. Ketika Anda melihat kubah emas di masjid atau lambang emas di menara, Anda melihat darah dan keringat literal para penambang di utara. Lembah Zerafshan adalah tempat dengan keindahan yang luar biasa, di mana desa-desa kuno menempel di lereng bukit di atas kompleks industri modern. Disinilah masa lalu dan masa depan bertabrakan dalam pencarian kekayaan. Kekayaan pegunungan adalah harapan terbesar Tajikistan dan tantangan terbesarnya. Ini menarik negara adidaya dunia ke dalam perlombaan untuk berpengaruh mengubah puncak-puncak terpencil ini menjadi garis depan New Great Game. Tetapi ketika kerajaan memperebutkan emas, para pengembara di dataran tinggi peduli tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana, kawanan mereka bertahan hidup pada 14.000 kaki. Di timur jauh Tajikistan, di dataran tinggi Murgab, Tajik adalah minoritas. Ini adalah tanah orang Kirgistan. Ini adalah penggembala nomaden yang telah tinggal di gurun dataran tinggi ini selama berabad-abad. Kehidupan mereka ditentukan oleh musim dan kebutuhan hewan mereka. Pada ketinggian 14.000 kaki, udaranya sangat tipis sehingga pohon tidak dapat tumbuh dan tanah membeku hampir sepanjang tahun. Ini adalah salah satu tempat berpenghuni yang paling mustahil di dunia, namun orang Kirgistan telah membangun budaya yang berkembang di sini. Pusat dunia mereka adalah yak. Binatang besar dan berbulu ini beradaptasi sempurna dengan dingin dan udara tipis. Bagi orang Kirgistan, yak adalah segalanya. Ini menyediakan daging untuk makanan, susu untuk mentega dan yogurt, wol untuk pakaian, dan kain flanel, dan kotoran untuk bahan bakar. Di tempat yang tidak ada kayu untuk dibakar, kotoran yak kering adalah satu-satunya cara untuk memasak dan tetap hangat. Hewan-hewan itu juga digunakan sebagai hewan bungkusan yang mampu membawa beban berat melewati lintasan yang akan melenyapkan kuda. Orang Kirgistan tinggal di yurt, tenda portabel melingkar yang terbuat dari bingkai kayu yang dilapisi kain flanel tebal. Yurt adalah mahakarya desain nomaden. Itu dapat diturunkan atau dipasang dalam waktu kurang dari 1 jam, namun cukup hangat untuk bertahan melalui badai salju Pamir. Di dalam, lantainya ditutupi dengan sherdak berwarna-warni atau karpet flanel, dan dindingnya dilapisi dengan tas bordir berisi harta benda keluarga. Ini adalah dunia yang nyaman dan mandiri yang dapat dipindahkan setiap kali rumput habis. Tapi kehidupan seorang pengembara bukanlah puisi romantis. Ini adalah kerja yang sangat keras. Para penggembala harus memindahkan hewan mereka ke padang rumput yang berbeda beberapa kali setahun, seringkali melintasi medan berbahaya. Di musim dingin,
Mereka meringkuk di rumah-rumah batu di Murgab atau pemukiman kecil, di mana suhu bisa turun hingga minus 50 derajat Fahrenheit. Akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan terbatas. Jika seseorang sakit di kamp terpencil, dokter terdekat mungkin berjarak 10 jam berkendara melalui jalan yang rusak. Runtuhnya Uni Soviet menghantam orang Kirgistan dari Pamir dengan keras. Di era Soviet, mereka adalah bagian dari pertanian besar milik negara dan menerima persediaan tepung, batu bara, dan obat-obatan secara teratur. Ketika sistem runtuh, mereka dibiarkan berjuang sendiri di hutan belantara tanpa sumber daya. Mereka harus mempelajari kembali keterampilan kuno nenek moyang mereka untuk bertahan hidup. Saat ini, mereka perlahan-lahan membangun kembali, seringkali dengan bantuan pariwisata. Banyak wisatawan datang ke Pamir secara khusus untuk mengalami kehidupan nomaden, tinggal di yurt dan makan makanan tradisional bersama para penggembala. Ya, tentang itu. Orang Kirgis di Tajikistan adalah kelompok yang berbeda dari orang-orang di Kirgistan. Mereka memiliki dialek dan adat istiadat mereka sendiri yang dibentuk oleh isolasi mereka. Mereka terjebak di antara dua dunia, negara Tajik modern dan tradisi nomaden kuno mereka. Mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, hidup dalam lanskap yang tidak berubah dalam 10.000 tahun. Menyaksikan seorang gadis Kirgistan yang menunggang kuda, menggembalakan yak melintasi dataran tinggi yang luas dan bermandikan sinar matahari, mudah untuk melupakan abad ke-20 bahkan terjadi. Ada rasa kebebasan yang mendalam dalam lanskap ini, perasaan bahwa di sini, hukum buatan manusia kurang penting daripada hukum gunung. Orang Kirgistan adalah penguasa gurun tinggi. Orang-orang yang membuktikan bahwa manusia dapat hidup di mana saja jika mereka cukup tangguh. Tetapi saat para pengembara mengikuti rumput, gletser di atas, mereka menghilang. Pegunungan Tajikistan indah tetapi juga lemah. Perubahan iklim menghantam atap dunia lebih keras dan lebih cepat daripada hampir di tempat lain. Gletser yang telah memberi makan sungai-sungai di Asia Tengah selama ribuan tahun, mencair pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sejak tahun 1930-an, Tajikistan telah kehilangan lebih dari 1.000 gletser. Gletser Vedchenko, raksasa Pamir, telah menyusut hampir 1 mil panjangnya dan telah kehilangan masanya yang mengejutkan. Ini bukan hanya tragedi lingkungan, ini adalah masalah yang mengancam jiwa. Gletser ini adalah menara air di wilayah tersebut. Mereka bertindak sebagai reservoir beku raksasa, melepaskan air secara perlahan selama bulan-bulan musim panas, ketika tanaman di dataran rendah sangat membutuhkannya. Saat gletser menyusut, sungai awalnya menjadi lebih penuh dan lebih berbahaya, menyebabkan banjir dan tanah longsor yang lebih sering dan dahsyat. Tetapi dalam jangka panjang, airnya akan habis. Para ilmuwan memperkirakan bahwa pada akhir abad ini, total volume gletser di Tajikistan dapat berkurang setengahnya. Pada dasarnya, ini berarti bahwa seluruh sistem pertanian Asia Tengah berada di jalur tabrakan dengan kenyataan. Ladang kapas di selatan, kebun buah-buahan di utara, dan bendungan besar yang menyediakan listrik, semuanya bergantung pada aliran air lelehan yang stabil. Jika aliran itu menjadi tidak dapat diprediksi atau menghilang, wilayah ini menghadapi masa depan perang air dan keruntuhan ekonomi. Tajikistan, sebagai sumber air, akan menjadi pusat krisis ini. Orang-orang di pegunungan sudah melihat perubahannya. Setiap tahun, banjir dari danau glasial menjadi lebih umum. Ini terjadi ketika bendungan alami yang terbuat dari es atau puing-puing batu gagal melepaskan dinding air ke lembah di bawahnya. Dalam 2015, serangkaian banjir dan tanah longsor ini menghancurkan ratusan rumah di wilayah GBAO, menyapu seluruh desa, dan memotong jalan raya Pamir selama berminggu-minggu. Bagi orang-orang yang tinggal di sana, perubahan iklim bukanlah teori. Itu adalah kekuatan yang menghancurkan rumah mereka hari ini. Pemerintah Tajik membunyikan alarm di panggung global. Presiden Rahmon telah menjadi suara terkemuka di KTT Iklim Internasional, menyerukan perlindungan gletser dan pembentukan dana global untuk membantu negara-negara pegunungan beradaptasi. Mereka juga bergerak menuju energi hijau, melihat tenaga surya dan angin untuk melengkapi bendungan hidro mereka. Tetapi skala masalahnya bersifat global. Tajikistan dapat melakukan segalanya dengan benar, tetapi jika dunia terus menghangat, es Pamir akan terus mencair. Pencairan gletser juga mengungkapkan rahasia yang telah disembunyikan selama berabad-abad. Para arkeolog menemukan alat dan sisa-sisa kuno yang telah disimpan di dalam es
memberi kita gambaran sekilas tentang kehidupan orang-orang yang melintasi celah ini ribuan tahun yang lalu. Ini adalah penemuan yang pahit, keuntungan bagi sains dengan mengorbankan lingkungan. Masa depan Tajikistan terikat dengan esnya. Saat puncak putih berubah menjadi batu abu-abu, bangsa harus menemukan cara untuk beradaptasi dengan dunia yang haus. Atap dunia perlahan-lahan kehilangan perlindungannya dan konsekuensinya akan dirasakan jauh melampaui batas negara pegunungan kecil ini. Tetapi bahkan ketika es mencair, semangat orang-orang tetap sekeras batu tempat mereka tinggal. Perdagangan sutra kuno kembali, tetapi kali ini diaspal dengan hutang miliaran. Sementara kota-kota utama Tajikistan mendapatkan pengunjung terbanyak, jantung negara yang sebenarnya ditemukan di tempat-tempat yang tidak memiliki toko souvenir atau hotel mewah. Untuk melengkapi daftar perjalanan pamungkas, seseorang harus melihat 15 situs terakhir di peta tersembunyi. Sebagai permulaan, mari kita bicara tentang Desa Juri. Ini adalah tempat di mana waktu telah berhenti. Rumah-rumah itu terbuat dari batu dan kayu, dengan langit-langit diukir dengan pola yang berusia lebih dari 500 tahun. Tidak ada internet di sini, dan orang-orang masih memasak di atas api terbuka. Ini adalah pandangan paling nyata tentang kehidupan Pamiri yang bisa Anda dapatkan. Tetapi jika Anda menginginkan sesuatu yang sama sekali tidak terduga, kembalilah ke Dushanbe untuk Delfin Aqua Park. Ini adalah taman air modern dengan seluncuran dan kolam renang yang terasa seperti milik Florida. Ini adalah kontras yang aneh dengan pegunungan kasar yang hanya beberapa mil jauhnya. Ini menunjukkan bahwa kelas menengah Tajik tumbuh dan menginginkan kesenangan yang sama seperti orang lain. Lalu ada kebun raya di Khorog. Ini adalah salah satu kebun raya tertinggi di planet ini, terletak di ketinggian hampir 7.500 kaki. Mereka memiliki spesies tanaman di sana yang tidak tumbuh di tempat lain di dunia. Jika Anda seorang pejalan kaki, Anda harus mencapai danau ke-7 dari 7 danau, sementara banyak orang berhenti di danau ke-3 atau ke-4. Danau ke-7 adalah yang tertinggi dan paling mistis, dikelilingi oleh tebing curam dan terasa seperti katedral batu. Di dekatnya adalah Ngarai Farzop, liburan akhir pekan favorit bagi orang-orang di ibu kota. Tempat ini penuh dengan restoran tepi sungai, di mana Anda dapat makan ikan trout segar sambil duduk di Tapchan, platform yang ditinggikan di atas air. Ini adalah cara terbaik untuk mengalahkan panas musim panas 100 derajat. Bagi mereka yang menginginkan sejarah, Lembah Hisor menawarkan lebih dari sekadar benteng. Ini adalah daerah subur yang penuh dengan kebun di mana mereka menanam beberapa anggur termanis di dunia. Tidak jauh dari sana terdapat Takop Ski Resort. Ya, Tajikistan memiliki ski. Ini mendasar dibandingkan dengan pegunungan Alpen, tetapi saljunya luar biasa dan harganya sebagian kecil dari apa yang akan Anda bayar di Amerika Serikat. Ini adalah permata tersembunyi bagi wisatawan dengan anggaran terbatas yang tidak takut dengan jalan bergelombang untuk sampai ke lift. Lebih jauh, Lembah Rasht adalah tempat sejarah dan tragedi yang mendalam. Itu adalah medan pertempuran utama selama Perang Saudara pada tahun 1990-an, dan untuk waktu yang lama, itu adalah zona terlarang. Saat ini, aman dan terkenal dengan madu dan kenarinya. Lembah Bartang bahkan lebih terpencil. Ini adalah jalan setapak yang mengikuti sungai yang mengamuk melalui ngarai yang begitu dalam, sehingga mereka hanya melihat matahari selama beberapa jam sehari. Orang-orang di sana tinggal di pemukiman kecil yang hanya terdiri dari 5 atau 6 rumah, benar-benar terputus selama musim dingin. Distrik Rushon adalah pintu gerbang ke Pamir yang tinggi. Ini adalah rumah bagi reruntuhan beberapa benteng kuno yang digunakan untuk menjaga jalur sutra. Sungai Shing menawarkan beberapa arung jeram terbaik di Asia Tengah, dengan jeram kelas 4 yang akan menguji bahkan pendayung paling berpengalaman sekalipun. Dan terakhir, Kebun Raya Pamir di Khorog adalah akhir perjalanan yang damai, menampilkan tanaman lokal atap dunia. 50 situs ini hanyalah permulaan. Setiap kali jalan baru dibangun atau jalan baru dibuka, rahasia lain dari Tajikistan terungkap. Tetapi ketika negara itu terbuka, ia berjuang dengan jenis krisis identitas baru. Untuk memahami Tajikistan modern, Anda harus memahami mitos Arya. Sejak kemerdekaan, pemerintah telah menjalankan misi untuk menemukan identitas nasional yang tidak ada hubungannya dengan Uni Soviet. Mereka telah mendarat pada gagasan bahwa orang Tajik adalah keturunan langsung dari orang Arya kuno, orang Indo-Iran,
yang tinggal di Asia Tengah ribuan tahun yang lalu. Ini bukan hanya pelajaran sejarah. Ini adalah proyek negara besar-besaran. Tahun 2006 bahkan secara resmi dinyatakan sebagai Tahun Peradaban Arya oleh Presiden. Tujuannya adalah untuk menghubungkan orang-orang Tajik modern dengan masa lalu kuno yang gemilang. Mereka menunjuk pada bahasa yang terkait erat dengan bahasa Persia kuno dan fitur fisik orang-orang di pegunungan tinggi yang terkadang memiliki rambut pirang dan mata biru. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah ras kuno yang mulia dengan akar yang dalam di tanah. Tapi inilah tangkapannya. Identitas Arya ini adalah topik sensitif. Di Barat, kata tersebut memiliki sejarah kelam karena digunakan oleh Nazi, tetapi di Tajikistan, kata ini digunakan sebagai sumber kebanggaan dan persatuan nasional. Bangunan mitos ini terlihat di mana-mana. Patung besar Ismail Somoni di Dushanbe adalah inti dari upaya ini. Dia adalah seorang penguasa dari abad ke-10, tetapi hari ini dia diperlakukan seperti bapak bangsa. Gambarnya ada di mata uang dan namanya ada di gunung tertinggi dan penghargaan paling bergengsi. Pemerintah menggunakan warisannya untuk mempromosikan gagasan negara yang kuat dan terpusat. Mereka ingin orang-orang melihat diri mereka sebagai bagian dari sejarah besar yang dihentikan oleh Mongol dan Soviet. Tapi itu tidak sesederhana itu. Tajikistan adalah negara yang beragam. Di timur, orang Pamiri memiliki bahasa mereka sendiri yang berbeda dan cabang Islam yang berbeda. Di utara, ada minoritas Uzbekistan yang besar. Dengan sangat fokus pada identitas Tajik Arya tertentu, pemerintah berisiko menolak kelompok-kelompok lain ini. Ini adalah tindakan penyeimbangan yang halus. Mereka menggunakan label Arya untuk membedakan diri mereka dari tetangga Turki mereka, seperti Uzbekistan dan Kirgistan, menunjukkan warisan Persia mereka. Bagian yang gila adalah bagaimana hal ini memengaruhi kehidupan sehari-hari. Buku-buku sejarah telah ditulis ulang untuk berfokus pada akar Arya. Museum dipenuhi dengan benda-benda yang konon membuktikan hubungannya. Hari libur nasional seperti Nafruz dirayakan dengan lebih intensitas sebagai festival Arya. Ini adalah cara untuk mengatakan, kami di sini dulu dan kami masih di sini. Pencarian akar ini umum di banyak negara pasca Soviet, tetapi di Tajikistan itu dibawa ke ekstrem. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa ini bukan hanya tentang kebanggaan, ini tentang bertahan hidup. Tajikistan adalah negara kecil dan miskin yang dikelilingi oleh tetangga yang jauh lebih besar. Dengan membangun mitos nasional yang kuat, negara berharap dapat mencegah jenis perpecahan regional yang menyebabkan perang saudara pada tahun 90-an. Mereka menginginkan satu cerita terpadu yang dapat didukung semua orang, dan itu dengan enteng. Bagi banyak orang Tajik, identitas baru ini adalah perubahan yang disambut baik setelah beberapa dekade diberitahu bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari mesin Soviet. Tetapi sementara pemerintah melihat kembali masa lalu kuno, mereka juga melihat hutang besar yang mereka miliki kepada tetangga mereka. Permainan besar baru sedang dimainkan di pegunungan Tajikistan. Untuk waktu yang lama, Rusia adalah pemain besar di sini, menyediakan keamanan dan pekerjaan bagi para migran. Namun dalam dekade terakhir, raksasa baru telah memasuki arena China. Tajikistan berbatasan dengan wilayah Xinjiang, China, dan bagi Beijing, negara kecil ini adalah bagian penting dari Belt and Road Initiative. Mereka menginginkan jalan, jaringan pipa, dan stabilitas, dan mereka bersedia membayarnya, tetapi itu disertai dengan ikatan. Tajikistan saat ini berutang miliaran dolar kepada China. Ini bukan jumlah yang kecil, ini mewakili hampir 40% dari total utang negara dari luar. Uang itu telah digunakan untuk proyek jalan dan bangunan besar-besaran, terowongan baru, jembatan, dan saluran listrik yang menghubungkan utara ke selatan. Tanpa uang Tiongkok, Dushanbe tidak akan memiliki bangunan marmer baru dan jalan raya Pamir akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka akan membayarnya kembali? Bagian yang gila adalah bahwa Tajikistan sudah mulai membayar dengan tanah dan sumber daya. Pada 2011, Parlemen Tajik memilih untuk menyerahkan lebih dari 400 mil persegi tanah di Pamir kepada Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Baru-baru ini, perusahaan Cina telah diberikan hak penambangan jangka panjang
untuk tambang emas dan perak dengan imbalan pembangunan pembangkit listrik dan jalan. Bagi banyak kritikus, ini terlihat seperti diplomasi jebakan utang. Jika Tajikistan tidak dapat membayar uang tunai, China mengambil tanah atau mineral. Rusia tidak senang tentang ini. Mereka masih memiliki pangkalan militer besar di Tajikistan, 200 pangkalan militer pertama dengan ribuan tentara. Rusia melihat Asia Tengah sebagai luar negeri dekat dan wilayah pengaruh tradisionalnya. Mereka memberikan keamanan yang menjaga perbatasan dengan Afghanistan tetap stabil. Tetapi ekonomi Rusia sedang berjuang dan mereka tidak dapat menandingi miliaran dolar yang dilemparkan China. Jadi, Tajikistan dipaksa untuk memainkan dua raksasa satu sama lain. Mengambil keamanan dari satu dan uang tunai dari yang lain. Tarik ulur dalam politik dunia ini memiliki konsekuensi nyata bagi rakyat. Sebagian besar pekerjaan bergaji tinggi di proyek-proyek Tiongkok diberikan kepada pekerja Tiongkok, bukan penduduk setempat. Ada ribuan buruh Tiongkok yang tinggal di kamp-kamp di seluruh negeri yang telah menyebabkan protes dan perasaan buruk sesekali. Orang-orang khawatir bahwa negara mereka dijual sepotong demi sepotong. Pada dasarnya, Tajikistan berjalan di atas tali. Mereka membutuhkan investasi untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak ingin menjadi negara satelit Beijing. Utang juga merupakan bom waktu bagi perekonomian. Tajikistan adalah salah satu negara termiskin di bekas Uni Soviet. Sumber pendapatan utama mereka adalah uang yang dikirim pulang oleh migran yang bekerja di Rusia. Jika ekonomi Rusia jatuh atau jika China menuntut pembayaran segera, negara Tajik bisa menghadapi bangkrut. Ini adalah pertaruhan berisiko tinggi dengan masa depan bangsa. Setiap jembatan baru yang dibangun dengan baja Tiongkok adalah mata rantai lain dalam rantai utang yang dapat bertahan selama beberapa generasi. Dan karena pemerintah khawatir tentang hutang kepada China, mereka juga khawatir tentang pakaian asing yang dikenakan warga negara mereka. Perang terhadap pakaian asing. Di Tajikistan, apa yang Anda kenakan bisa membuat Anda dalam masalah. Pada bulan Juni 24, pemerintah mengesahkan undang-undang baru yang secara efektif melarang pemakaian pakaian asing. Ini ditujukan langsung pada jilbab dan pakaian keagamaan lainnya yang telah menjadi populer di kalangan wanita Muslim konservatif. Pemerintah berpendapat bahwa pakaian ini bukan dari sini dan merupakan tanda meningkatnya ekstremisme agama. Mereka ingin wanita mengenakan pakaian tradisional Tajik yang terbuat dari sutra atlas dengan pola cerah dan jilbab yang serasi yang diikat dengan gaya Tajik. Ini bukan hanya saran, itu adalah hukum. Ada laporan tentang polisi menghentikan perempuan di jalanan dan menyuruh mereka untuk melepas jilbab mereka atau mengikatnya secara berbeda. Kantor dan rumah sakit dilaporkan telah menolak masuknya wanita yang mengenakan pakaian non-tradisional. Pemerintah bahkan membentuk kelompok untuk mengawasi bagaimana orang berpakaian. Denda untuk melanggar hukum bisa mencapai $700, jumlah yang sangat besar di negara, di mana gaji bulanan rata-rata kurang dari $200. Perang melawan pengaruh asing tidak berhenti dengan pakaian wanita. Selama bertahun-tahun telah ada kampanye tidak resmi melawan janggut panjang pada pria. Polisi dilaporkan telah menghentikan pria muda di jalanan dan mencukur mereka secara paksa, mengklaim bahwa janggut panjang adalah tanda ide-ide radikal. Negara itu takut dengan pengaruh kelompok-kelompok seperti ISIS atau Taliban dari seberang perbatasan di Afghanistan. Mereka percaya bahwa dengan mengendalikan penampilan luar orang, mereka dapat mengendalikan apa yang mereka pikirkan. Tapi inilah kesepakatannya. Tindakan keras ini kontroversial, sementara beberapa orang mendukung gagasan untuk mempertahankan budaya Tajik. Banyak orang lain melihatnya sebagai serangan terhadap kebebasan pribadi dan agama mereka. Mereka berpendapat bahwa jilbab adalah masalah keyakinan, bukan pernyataan politik. Dengan mendorong begitu keras terhadap ekspresi agama, pemerintah mungkin sebenarnya menolak orang-orang yang mereka coba lindungi. Ini menciptakan rasa kita versus mereka yang bisa berbahaya di negara dengan sejarah perang saudara. Pemerintah juga mengontrol bagaimana orang merayakan momen-momen besar kehidupan. Ada undang-undang yang membatasi berapa banyak orang yang dapat diundang ke pernikahan
dan berapa banyak makanan yang dapat disajikan. Anda tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 150 tamu di pesta pernikahan dan pesta tidak boleh berlangsung lebih dari 3 jam. Jika Anda melanggar aturan ini, Anda menghadapi denda yang sangat besar. Negara mengatakan ini untuk mencegah keluarga berhutang untuk pesta besar, tetapi banyak orang melihatnya sebagai contoh lain dari campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi mereka. Kontrol ini meluas ke penamaan anak-anak. Ada daftar resmi nama yang disetujui yang harus dipilih orang tua. Jika Anda ingin memberi anak Anda nama yang terdengar terlalu Arab atau terlalu asing, kantor mungkin mengatakan tidak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki identitas Tajik yang murni sejak lahir. Ini adalah tingkat ekstrim rekayasa sosial yang dirancang untuk membangun masyarakat yang bersatu, sekuler, dan nasionalis. Cengkraman negara semakin ketat setiap tahun. Mereka mencoba membangun bangsa yang modern dan sekuler, tetapi berakar pada tradisi Persia kuno. Ini adalah eksperimen berani dalam kontrol sosial. Tetapi sementara pemerintah berfokus pada pakaian dan nama, industri pariwisata sedang booming, membawa ribuan orang asing dengan ide dan kamera mereka sendiri. Tajikistan tiba-tiba panas di peta perjalanan. Pada paruh pertama 25, kedatangan turis asing melonjak 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari 760.000 orang melintasi perbatasan hanya dalam 6 bulan. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara-negara tetangga seperti Uzbekistan dan Rusia, tetapi ada gelombang barat yang terus bertambah mencari petualangan terpencil terbaik. Mereka ingin berkendara di Jalan Raya Pamir, melakukan perjalanan di pegunungan Fan, dan tinggal di yurt terpencil. Pemerintah sangat senang. Mereka telah menjadikan pariwisata sebagai bagian utama dari rencana ekonomi mereka. Mereka telah memperkenalkan sistem e-visa sederhana dan menghapus banyak pembatasan perjalanan era Soviet lama. Hotel baru bermunculan di Dushanbe dan Hujan, dan ada dorongan untuk melatih lebih banyak pemandu berbahasa Inggris. Untuk negara yang membutuhkan mata uang dunia, pariwisata terlihat seperti solusi yang sempurna. Tetapi, seiring bertambahnya jumlah, lubang dalam sistem mulai terlihat. Bagian yang gila adalah kurangnya jalan dan bangunan dasar. Begitu Anda meninggalkan ibu kota, jalanan adalah mimpi buruk. Jalan Raya Pamir berantakan di bawah beban, lalu lintas dan tanah longsor. Ada kekurangan serius hostel dan hotel murah yang terjangkau. Di luar kota-kota utama, internet hampir tidak ada. Bagi pelancong modern yang mengandalkan Google Maps dan Instagram, ini bisa mengejutkan. Ada juga masalah besar dengan sampah di tempat-tempat populer seperti Iskandarkul, di mana sampah dari wisatawan mulai menumpuk. Ada juga ketegangan antara pariwisata petualangan dan keinginan pemerintah untuk pariwisata mewah. Negara bagian ingin membangun resort kelas atas dan hotel bintang 4, tetapi orang-orang yang benar-benar mengunjungi Tajikistan sebagian besar adalah backpacker, pendaki, dan pengendara sepeda. Mereka tidak mencari lobi marmer, mereka mencari pengalaman nyata. Jika negara menjadi terlalu mengkilap, ia mungkin kehilangan kekasaran yang membuatnya menarik sejak awal. Harga perjalanan juga naik. Biaya sewa 4x4 dengan sopir bisa mencapai $100 sehari, yang banyak untuk pelancong anggaran. Ada juga biaya tersembunyi, seperti izin yang dibutuhkan untuk pamir dan berbagai biaya taman. Beberapa pelancong telah melaporkan dimintai suap oleh polisi setempat di pos pemeriksaan. Meskipun pemerintah telah bekerja keras untuk menghentikan hal ini masih merupakan tujuan perbatasan, dengan semua kegembiraan dan frustrasi yang menyertainya. Tetapi tantangan sebenarnya adalah menjaga hal-hal tetap sama. Bisakah lingkungan lemah Pamir tinggi menangani ribuan pengunjung lebih banyak setiap tahun? Bisakah budaya lokal bertahan diubah menjadi objek wisata? Di beberapa desa, keramah tamahan tradisional mulai terasa seperti bisnis. Ini adalah masalah klasik bagi negara-negara berkembang. Bagaimana Anda menumbuhkan ekonomi tanpa kehilangan jiwa Anda? Tajikistan berada di persimpangan jalan. Itu bukan lagi rahasia tersembunyi, itu adalah bintang yang sedang naik daun. Tapi jalan di depan bergelombang seperti Akbaital Pass. Gaun terlarang dan janggut rahasia mungkin menjadi percikan untuk revolusi baru. Untuk memahami ketegangan di Tajikistan saat ini, Anda harus melihat kembali tahun 1990-an. Sementara seluruh dunia merayakan akhir Perang Dingin,
Tajikistan jatuh ke dalam mimpi buruk yang hidup. Antara 1992 dan 1997, negara ini adalah tempat konflik paling berdarah di bekas Uni Soviet. Itu bukan perang melawan penjajah asing, itu adalah perang saudara melawan saudara, wilayah melawan wilayah. Perkiraan jumlah korban tewas berkisar antara 60.000 hingga lebih dari 100.000 orang. Di negara yang hanya berpenduduk 6 juta pada saat itu adalah persentase populasi yang mengejutkan. Akar perang adalah kekacauan, persaingan regional, dan bentrokan tentang ide. Di satu sisi adalah pemerintah yang didukung oleh elit Soviet lama dari wilayah Kujan dan Kulob. Di sisi lain adalah oposisi Tajik bersatu, campuran reformis demokratis dan Islamis, banyak diantaranya berasal dari wilayah Garm dan Gorno-Badakhshan. Tapi inilah tangkapannya. Itu bukan hanya tentang politik, itu tentang klan mana yang akan mengendalikan beberapa sumber daya yang tersisa negara itu setelah runtuhnya Soviet. Pertempuran itu brutal, melibatkan pembersihan etnis, penghancuran seluruh desa, dan krisis pengungsi besar-besaran yang membuat ratusan ribu orang melarikan diri ke Afghanistan. Bagian yang gila adalah seberapa cepat masyarakat berantakan. Dushanbe menjadi medan perang, penembak jitu duduk di atap bangunan berlapis marmer yang kita lihat hari ini. Ekonomi berhenti. Orang-orang makan rumput untuk bertahan hidup. Itu adalah kerusakan total ketertiban yang meninggalkan bekas luka di pikiran nasional yang masih terlihat 30 tahun kemudian. Ketika perjanjian damai akhirnya ditandatangani pada tahun 1997, itu adalah keajaiban kompromi. Oposisi diberi 30% posisi pemerintah, dan negara itu memulai proses pembangunan kembali yang panjang dan lambat. Tapi itu tidak sesederhana itu. Pada tahun-tahun sejak perang, pemerintah perlahan-lahan mendorong mantan oposisi keluar dari kekuasaan. Partai Renaissance Islam dinyatakan sebagai organisasi teroris dan dilarang pada 2015. Sebagian besar pemimpinnya sekarang berada di penjara atau di pengasingan. Negara menggunakan memori perang saudara untuk membenarkan cengkraman besinya pada kekuasaan. Pesan mereka kepada rakyat jelas: lebih baik tidak memiliki kebebasan daripada berperang lagi. Bagi banyak orang Tajik yang mengingat kelaparan dan peluru, itu adalah argumen yang bersedia mereka terima. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bagaimana perang membentuk geografi negara itu. Wilayah Garm dan Pamir, yang merupakan benteng oposisi, telah menghadapi kurangnya investasi selama beberapa dekade. Ini telah memicu rasa buruk yang kadang-kadang mendidih menjadi kekerasan. Pada 2012 dan lagi pada 2022, pemerintah mengirim militer ke Pamir untuk menghancurkan protes lokal